Tiga partai bersama wakilnya Pak Anies, Pak Sudirman Said, sampai sekarang masih rapat. Biasanya membahas isu-isu aktual, termasuk yang pernyataan Presiden tadi malam itu bagian dari pembahasan yang insya Allah nanti jam 3 akan ada pertemuan pers di Brawijaya. Jadi sekarang sedang berlangsung pertemuan-pertemuan intensif, tukar pikiran yang sebenarnya setiap 2 minggu itu selalu dilakukan bergiliran ya di kantor-kantor partai, kadang-kadang di restoran, dan itu bagian dari membangun kesepahaman kita. Nah, termasuk saya bilang tadi, termasuk pernyataan Presiden kemarin, saya tidak akan netral, saya akan ikut cawe-cawe. Saya kira itu pasti menjadi bagian dari pembahasan yang sekarang sedang berlangsung. Yaitu dari Demokrat dan PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem di tempat Pak Surya Paloh ya, di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu. Hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Assegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saidu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil dan beberapa petinggi PKS lainnya. Ya, dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya. Sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ya. Dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya ya yang bertemu ya, itu cukup menggembirakan. Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab ya, dengan semangat kekeluargaan ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan. Untuk menentukan cawapres, kami kemudian di tim 8 melakukan proses penggodokan. Nama-nama itu ditugaskan oleh Anies. Di Bang Karni, tentu kesabaran itu menjadi sebuah tantangan dalam menentukan siapa calon pendamping Anies. Di kata pepatah Bang Karni, cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Kita tunggu-tunggu aja dulu Bang Karni. Pernyataan Presiden itu kan menjadi terang benderang mengatakan bahwa beliau tidak netral. Padahal undang-undang mengamanatkan ya seorang presiden itu ya harus netral untuk memastikan pemilihan umum kita berlangsung jurdil, aman, bermartabat dan terhormat supaya hasilnya juga legitimate. Nah, tapi biar nanti tim yang konversi pers. Tapi terus terang pernyataan itu membuat kita sedih dan kecewa sebagai seorang bapak bangsa. Presiden berbicara di istana sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tinggi ABRI. Seyogianya tidak demikian. Nasdem, apa gunanya jadi presiden kalau dikendalikan partai politik? Dikutip dari liputan6.com Jakarta, sosok bakal calon wakil presiden sudah berada di tangan Anies Baswedan. Tim kecil Koalisi Perubahan telah menyerahkan satu nama kepada Anies untuk dideklarasikan sebagai pendampingnya dalam mengarungi Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, saat ini hanya tinggal menunggu Anies mendeklarasikan kepada publik siapa yang akan mendampinginya. Partai koalisi tidak lagi terlibat dalam penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan hal tersebut sebagai penghormatan kepada publik, bahwa calon presiden seharusnya tidak disetir oleh partai politik. Ini juga sebagai penghormatan kita, juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa calon presiden itu bukan disetir-setir oleh partai. Apa gunanya dia nanti akan jadi presiden kalau kemudian dari awal dia maunya dikendalikan sama partai? Ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni 2023. Menurut Taufik, seorang presiden harus memimpin seluruh rakyat Indonesia.
jika dikekang oleh partai politik akan menjauhkan dengan rakyat. Presiden ini akan memimpin seluruh rakyat Indonesia. Ini simbol juga akan memimpin seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau dari awal sudah dikekang dengan tali untuk kemudian dikendalikan bahwa ini semua harus kendalinya partai, ya terus rakyat punya apa? Ujar Taufik. Nah, ini kan konsep yang selalu dikritik oleh masyarakat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi kok seolah-olah dikuasai oligarki, dikuasai partai politik, padahal pemegang kedaulatan rakyat. Tegas politikus yang akrab disapa Tobas. Karena itu, Koalisi Perubahan memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden dan kapan momentumnya untuk deklarasi. Komitmen itu terus dipegang oleh partai di Koalisi Perubahan, termasuk apabila Anies tidak sepakat dengan nama yang diusulkan. Ini kan sudah menjadi komitmen kita bersama nih. Kita serahkan ke Pak Anies. Ya harus terima semuanya, apapun nanti pilihan Pak Anies, ujar Taufik. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyebut akan ada kejutan siapa yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain, karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat, kata Herzaki dalam keterangan tertulis dikutip Senin 5 Juni 2023. Duet yang akan diusung Koalisi Perubahan, kata Herzaki, bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024. Sosok ini dinilai punya semangat memperjuangkan perubahan, bisa membawa kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan rakyat, kata Herzaki. Namun Herzaki tak ingin membocorkan apakah nama tersebut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau nama lain. Senada dengan Nasdem, Partai Demokrat juga menyerahkan kepada Anies Baswedan yang akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Belum saatnya untuk diumumkan, kita tunggu saja pada waktunya nanti akan diumumkan oleh Mas Anies, kata Herzaki. Kami mesti hati-hati, tanpa diumumkan lebih awal pun sudah banyak upaya potong-memotong, jegal-menjegal, menyebar rumor kami tidak solid, tidak kompak dan sebagainya, kata Herzaki. Sosok bakal calon wakil presiden sudah berada di tangan Anies Baswedan. Tim kecil Koalisi Perubahan telah menyerahkan satu nama kepada Anies untuk dideklarasikan sebagai pendampingnya dalam mengarungi Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, saat ini hanya tinggal menunggu Anies mendeklarasikan kepada publik siapa yang akan mendampinginya. Partai koalisi tidak lagi terlibat dalam penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan hal tersebut sebagai penghormatan kepada publik bahwa calon presiden seharusnya tidak disetir oleh partai politik.